Hai. Ya gitu deh. Jumpa lagi bersama saya yang tak bosan-bosan kan natap muka. Jadi begitu guys, bisa makan ya. Saya kalau pas lewat di kampung berandak pokoknya like komen ya. Jadi begitu sudah guys. Sekarang satu kata saja sambil satu kata. Ada cerita-cerita singkat aja. Jadi benar juga kata pepatah mengatakan bahwa musuh terdekat kita adalah orang terdekat kita ya itu, dan saat ini hal itu yang saya rasakan. Ternyata tidak semua orang yang kita baik itu baik sama kita. Sekalipun beribu kebaikan yang kau buat sama dorang akan melihat satu kekuranganmu atau satu kesalahanmu. Jadi satu kesalahan itu menjadi bumerang untuk kapan saja mereka menyerang kau lewat sikap, lewat tindakan, bahkan kata-kata. Dan di saat mereka menyerangmu, mereka tidak melihat kebaikanmu. Entah kau mau baik sama mereka 1000 kali baik, mungkin pernah kau berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk mereka, tapi dong tidak akan peduli itu. Yang dong lihat adalah di mana kau kesalahan, dan menurut mereka itu fatal. Dan mereka tidak melihat kau sebagai mereka merasa bahwa kau tuh memang temannya mereka, tapi mereka tidak punya rasa peduli bahwa kalau sebagai teman mereka tahu cara menyelesaikan yang baik tanpa harus menceritakan temannya yang tidak baik atau mengata-ngatai atau membuat analisa yang tidak baik tentang teman tersebut. Seperti itu. Jadi hal itu yang saya alami saat ini. Saya merasa bahwa ada orang-orang terdekat saya yang memang saya sudah sangat, menurut saya sudah sangat baik sekali memperlakukan mereka. Tapi ya itulah namanya, kehidupan kita kan dinilai oleh orang lain. Jadi mungkin baik sengaja tidak sengaja, lewat perkataan saya atau mungkin lewat sikap saya, ada hal-hal yang mungkin mereka tidak sukai, mereka tersinggung, kecewa, tapi mereka tidak bisa ungkapkan di depan saya. Jadi hal-hal itu kadang mereka ungkapkan di orang lain, dan yang menjadi kekecewaan saya adalah sampai cerita itu terdengar di telinga saya itu dilakukan oleh orang-orang terdekat saya. Jadi itu hal yang sangat saya kecewa dalam saya punya kehidupan, dan saya tidak akan pernah membenci dan tidak pernah marah karena lewat hal-hal itu saya lebih bisa mempelajari diri saya, bisa lebih memprotek diri saya, karena lewat setiap masalah, lewat setiap hal-hal itu baik secara tidak langsung tuh sudah banyak memberikan impact positif untuk saya, sekalipun mereka menceritakan banyak hal-hal yang tidak benar tentang saya. Tapi saya merasa biar apapun yang sudah terlanjur keluar, kita kan tidak bisa menarik lagi, kita tidak bisa membenarkan diri, atau kita tidak bisa untuk mencari-cari hal untuk harusnya begini, kenapa kok ceritanya lagi. Itu kan buang waktu aja. Intinya kita tahu siapa mereka, siapa oknum yang kita tahu bahwa yang selama ini dekat sama kita, ternyata beginilah dia cara dia memperlakukan kita di saat kita saat dia tahu bahwa kita tuh dalam keadaan yang memang butuh kepedulian, butuh kebersamaan, tapi yang dia lakukan lain. Dia malah menceritakan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi konsumsi kita dalam circle kita, tapi konsumsi kita ternyata sudah keluar dari circle kan. Berarti kalau cerita itu sudah keluar dari circle di mana cerita itu pernah ada, berarti siapa? Berarti oknum yang ada dalam circle itu yang harus dipertanyakan. Tapi saya tidak akan menyalahkan mereka, saya tidak akan marah, dan saya percaya lewat semua hal ini saya bisa tahu siapa teman baik, siapa teman yang peduli, siapa teman yang benar-benar ada pada saat saya down, saya jatuh, pada saat saya membutuhkan orang lain untuk menjadi sandaran, menjadi tempat di mana saya bisa cerita. Tapi toh cerita saya menjadi suatu bumerang untuk menyerang saya sendiri, dan itu menjadi pelajaran sekali untuk saya untuk kedepannya, untuk bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Intinya
tidak semua orang yang kita kenal tuh baik. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih teman. Siapapun dia, bisa saja satu saat akan menjadi musuh kita. Jadi bentuklah circle pertemanan yang sehat ya, cerdas dan penuh dengan rasa takut akan Tuhan, karena kita tidak mencari kelebihan atau kekurangan orang pada saat kita ada dalam suatu kelompok, golongan, lingkungan. Kita tidak melihat dia siapa dia, siapa saya, siapa dia, tapi bagaimana kita bisa menyatu dengan setiap kekurangan dan kelebihan itu untuk saling melengkapi. Jadi itu saja, tetap jadi teman yang positif, tetap jadi teman baik. Oke, Tuhan memberkati.